Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau mengajukan permohonan penggugat perceraian. Terus ini mengenai berkasnya ya, Mbak. Biar saya cek dulu ya, Mbak. Baik, untuk berkasnya sudah lengkap. Silahkan menuju ke kasir ya, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya. Permisi, Mbak. Iya Mbak, silakan duduk Mbak. Oh iya Mbak, mau melakukan pembayaran ya Mbak? Iya, Mbak. Ini untuk surat kuasanya ya. Ya saya lihat dulu ya Mbak. Ini saya kembalikan ya Mbak, total pembayarannya 50.000. Iya, Mbak. Ya, uangnya saya terima ya Mbak. Iya, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Ada keperluan apa ya, Mbak? Mbak kesini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Evi, perwakilan dari Pengadilan Agama Sukoharjo. Saya kemarin ingin memanggil Ibu dan Bapak Hafiz untuk menjalani proses persidangan pada tanggal 3 Oktober 2022. Gimana Ibu, apakah bisa? Insya Allah saya bisa menghadiri sidang tersebut, Mbak. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya izin undur diri ya. Iya, Bu. Sidang pertama yang dilaksanakan Senin 3 Oktober 2022. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 PDT G 2022 Peradilan Agama Sukoharjo, Senin 3 Oktober 2022 segera dimulai. Kepada para pihak Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudari Farida, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan Saudari Hafiz? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai dan saya sudah tidak tahan. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan saudara Hafiz? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang Anda bina? Ya Bapak Hakim, saya akan mengusahakan perdamaian. Tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Apakah benar saudara kuasa hukum tergugat? Silakan tunjukkan surat kuasa dan izin prakteknya. Ya, benar Yang Mulia.
Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat tidak ada perubahan dalam gugatan saudara? Tidak Yang Mulia. Agenda siang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dari kuasa hukum penggugat? Dan apakah Anda sudah tahu dari isi gugatan tersebut? Ya, sudah Yang Mulia. Ya, kalau begitu saudara kuasa hukum penggugat, tolong dibacakan surat gugatannya. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Ya, saya akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai gugatan tersebut. Karena itu saya memberikan waktu 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara bersedia? Ya, bersedia Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 10 Oktober 2022. Baiklah, sidang ditunda hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10 untuk memberi kesempatan kepada para pihak tergugat dan kuasanya untuk membuat jawaban gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang kedua yang dilaksanakan Senin tanggal 10 Oktober 2022. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 PDTG 2022 Peradilan Agama Sukoharjo, Senin 10 Oktober 2022 segera dimulai. Kepada para pihak Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap. Bagaimana saudari Farida dan saudara Hafiz? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara kedua saudara? Belum Yang Mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Iya Yang Mulia. Tidak, Majelis Hakim. Saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian. Acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Ya, baik Yang Mulia. Saya akan memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis atas jawaban tergugat tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara bersedia? Ya, siap. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 17 Oktober 2022.
Baiklah, sidang ditunda hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 10 di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang ketiga yang dilaksanakan Senin 17 Oktober 2022. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 2926 PDT G 2022. Peradilan Agama Sukoharjo, Senin 17 Oktober 2022 segera dimulai. Kepada para pihak Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian dengan registrasi nomor 2926 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap, Yang Mulia. Bagaimana saudari Farida dan saudara Hafiz, apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Tidak, Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai. Belum Yang Mulia, saya masih ingin adanya proses perdamaian. Acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Ya, saya siap, Yang Mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum penggugat membacakan replik saudara. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sidang keempat yang dilaksanakan Senin 24 Oktober 2022. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang.
Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 2926 PDTG 2022 Peradilan Agama Sukoharjo, Senin 24 Oktober 2022 segera dimulai. Kepada para pihak, Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 2926 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap, Yang Mulia. Bagaimana saudari Farida dan saudara Hafiz, apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Tidak, Yang Mulia, saya tetap ingin bercerai. Belum, Yang Mulia. Saya ingin adanya proses damai. Acara sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya sudah siap. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membicarakan duplik saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan 1 minggu lagi terhitung dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 31 Oktober 2022. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 31 Oktober 2022 pukul 10 di pengadilan yang sama dengan pembuktian dari pihak pemohon dan termohon harus membawa saksi-saksinya. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap dibuka. Selama persidangan berlangsung, diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang kelima yang dilaksanakan Senin 31 Oktober 2022. Hadirin diharap berdiri. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dan registrasi nomor 2926 PDTG 2022 Peradilan Agama Sukoharjo, Senin 31 Oktober 2022 segera dimulai. Kepada para pihak, Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian dengan registrasi nomor 2926 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap, Yang Mulia.
Bagaimana saudari Farida dan saudara Hafiz? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Belum yang mulia. Belum yang mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Ya yang mulia. Tidak yang mulia. Acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudara kuasa hukum termohon atau penggugat dan pemohon atau tergugat? Apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulis? Ya, saya siap, yang mulia. Kepada kuasa hukum pemohon atau tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum termohon? Tidak ada, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Maaf yang mulia, perkenankan saya untuk menunjukkan bukti-bukti lain yakni sebuah SMS yang pernah diterima klien saya yang berasal dari suaminya sendiri yang menurut asumsi kami bahwa SMS itu sebenarnya ditujukan kepada Bill suaminya. Akan tetapi suaminya secara tidak sengaja telah mengirimkannya kepada klien saya. Kuasa hukum terdakwa masuk. Silakan dilihat. Yang mulia, kami juga ingin membuktikan ada kebenaran asumsi kami bahwa saudara Hafiz benar-benar selingkuh dengan menunjukkan bukti-bukti foto mesra pada kamera HP antara tergugat dengan Billnya itu. Kuasa hukum tergugat, silakan lihat apakah benar-benar foto ini. Ya, benar. Maaf, Majelis Hakim. Akan tetapi saya ragu dengan keaslian foto ini. Bisa saja foto ini merupakan hasil rekayasa komputer. Mengingat sekarang teknologi sangatlah maju. Jadi bisa saja sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Keberatan yang mulia, Keberatan diterima. tergugat memang benar dengan selingkuh. Teknologi tinggi hanya dijadikan alasan tergugat untuk menutupi kesalahannya itu. Memang benar teknologi dapat berbicara banyak mengenai rekayasa komputer itu. Akan tetapi secara benar foto ini diambil secara tidak sengaja oleh teman dekat dari penggugat yang nantinya akan dihadirkan sebagai saksi di muka persidangan nanti. Bahkan klien saya sendiri sebelumnya tidak mengetahui mengenai foto ini karena sahabatnya tidak ingin menambah beban penggugat yang sudah sangat banyak masalah dengan adanya hasil foto-foto tersebut. Foto-foto ini juga berkaitan dengan SMS yang salah dikirim oleh tergugat kepada klien saya. Baiklah, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saudari Siti Farida, sudah berapa lama Anda berpisah dengan saudara Hafiz? Bisa di sini maksudnya yang mulia. Apa bisa aja? Jika bisa di rumah, Saya kurang lebih 6 bulan yang mulia. siapa yang meninggalkan rumah? Saya yang mulia. Sekarang saudari Siti Farida tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di perumahan penyarak baik saya. Selanjutnya pembuktian para saksi dari penggugat. Saksi yang pertama bernama, Sabila, umur Anda berapa? 23 tahun, Pekerjaan Anda apa? karyawan swasta, Agama saudari apa? Islam, Tempat tinggal saudari di mana? Bujangan Kartasura. Saudari Sabila, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Ya baik yang mulia. Apa hubungan Anda dengan saudari Farida dan apa hubungan saudari dengan saudara Hafiz? Saya sebagai temannya penggugat dan tergugat.
Yang kedua, saksi yang bernama Sylvia, umur Anda berapa? 25 tahun. Pekerjaan saudari apa? Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Tuan Hafiz. Agama saudari apa? Islam. Tempat tinggal saudari di mana? Saya tinggal di rumah Tuan Hafiz, tapi saya aslinya dari Solo. Saudari Sylvia, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Ya, saya tahu yang mulia. Apakah hubungannya saudari dengan saudari Farida dan saudara Hafiz? Hubungan saya dengan Tuan Hafiz dengan Nyonya Farida adalah sebagai majikan dengan pembantu. Ya, saya rasa cukup. Baiklah, kepada saudari saksi, saya ingatkan bahwa saudari duduk di sini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu silakan maju memberikan identitas diri dan berdiri untuk diambil sumpah. Hakim anggota 2 dipersilakan untuk melimpahkan para saksi-saksi. Saudari saksi, tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah, Wallah. demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Para saksi diharap duduk kembali. Para saksi, tolong diingat bahwa Anda telah disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang telah saudara katakan tadi haruslah sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian akibat keterangan palsu saudari, maka Andalah yang harusnya mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudari mengerti? Ya, Bapak Hakim. Kepada saksi Sylvia, diharapkan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu dan nanti akan dipanggil kembali di muka sidang. Silakan saudari Sylvia dan Nova. Baik, saksi Sabila, apakah Anda saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan? Baik, yang mulia, saya sehat dan akan memberikan keterangan. Saudari saksi, siapa nama suami dari penggugat? Suaminya yang bernama Hafiz. Sejak kapan penggugat ini menikah dengan saudara Hafiz? Tahun 2017, tanggal 14 Oktober, yang mulia. Setelah menikah, sahabat Anda dan suaminya tinggal di mana? Di daerah perumahan Pecangan Kartasura, yang mulia. Apakah Anda mengetahui status rumah di daerah Pucangan Kartasura tersebut? Ya, yang mulia. Dari mana Anda mengetahuinya? Ketika sahabat saya dan suaminya mau membeli tanah, penggugat bercerita kepada saya. Ya, sudah cukup dari saya. Silakan Hakim anggota 1 ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Hakim anggota 2, apakah ada ingin mengajukan pertanyaan? Selama ini bagaimana hubungan sahabat Anda dengan suaminya? Selama ini keadaan rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini sedikit ada permasalahan di antara mereka. Apalagi sejak sahabat saya mengatakan bahwa suaminya memiliki will dan sering melakukan KDRT kepadanya. Dari mana Anda mengetahuinya kalau suami sahabat Anda mempunyai will dan sering melakukan KDRT? Sahabat saya adalah seorang yang tidak dapat berterus terang dalam mengutarakan rasa sakit hatinya kepada orang yang secara langsung. Oleh karena itu rasa sakit yang dipendam oleh sahabat saya diceritakan kepada orang yang terdekatnya, yakni saya. Dia sering cerita, katanya sering bertengkar dan ditampar. Kemudian kapan hari waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya pernah diperlihatkan SMS dari nomor handphone suaminya yang ceritanya SMS tersebut adalah keliru mengirim SMS. Ya, seharusnya suaminya mengirim SMS ke Will itu, akan tetapi ia keliru dan secara tidak sengaja SMS itu dikirim kepada sahabat saya. Apakah Anda ingat isi dari SMS tersebut? Jelasnya saya kurang ingat, Pak Hakim, akan tetapi ini dari SMS itu adalah berupa kata-kata yang mesra seperti layaknya suami istri.
Apakah setelah adanya SMS saya pastikan SMS untuk will tergugat dan seringnya dilakukan KDRT, penggugat meninggalkan rumah? Iya Pak Hakim, sahabat saya meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya. Selama pergi dari rumah, apakah sahabat Anda pernah bercerita tentang masalahnya itu? Ya, banyak hal yang ia ceritakan, akan tetapi intinya ia ingin bercerai dengan suaminya. Setelah sahabat Anda mengutarakan keinginannya untuk bercerai, apakah Anda tidak memberikan masukan berupa nasihat atau mengupayakan agar sahabat Anda tidak bercerai? Upaya itu sudah saya lakukan, akan tetapi berpendirian teguh untuk bercerai dan keputusan tersebut merupakan hak darinya. Dan saya merasa tidak berhak untuk turut ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Tetapi saya telah berusaha semaksimal mungkin agar ia dapat memikirkan kembali keputusannya itu. Semula saya tidak ingin mereka bercerai, akan tetapi dengan mendengar ceritanya, mungkin biarlah lebih baik mereka bercerai karena melihat perlakuan suaminya yang kasar dan juga marah mendengar kelakuannya itu. Saya juga mengetahui dengan mata kepala saya sendiri kalau suami sahabat saya mempunyai will dan saya abadikan dengan memfotonya melalui kamera HP saya sebagai bukti bahwa suaminya benar-benar selingkuh, karena pada awalnya pun tidak percaya jika ia berselingkuh, tetapi dengan bukti foto-foto itu saya sangat setuju jika sahabat saya ingin bercerai. Baiklah, apakah ada keterangan yang ingin disampaikan lagi? Tidak, Pak Hakim. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak yang mulia, saya rasa cukup. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat tidak mengajukan pertanyaan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi 2. Sebelumnya pada saksi 1, silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya silakan mengambil identitasnya. Baik, yang mulia. Saksi ketiga diharap memasuki ruang persidangan. Saksi ketiga, nama saudari siapa? Nova, Tempat dan tanggal lahir? Boyolali 11 November 1806. Pekerjaan saudari apa? Sopir. Apakah saudari bersedia menjadi saksi tergugat? Bersedia, yang mulia. Baiklah, apakah saudari Nova mengenal dekat dengan saudara Hafiz? Ya Pak Hakim, saya mengenal dekat Bapak Hafiz sebagai majikan saya karena saya bekerja sebagai sopir pribadinya untuk mengantar beliau pergi ke kantor. Apakah saudari Nova pernah melihat atau bahkan mengantar saudara Hafiz pergi bersama wanita lain yang diduga sebagai selingkuhannya? Tidak Pak Hakim, saya tidak pernah melihat atau bahkan mengantar Bapak Hafiz pergi dan menemui wanita lain seperti yang dituduhkan tersebut. Apa yang dilakukan saudara Hafiz setelah pulang dari kantor? Apakah saudari Nova langsung diminta mengantarkannya untuk pulang ke rumah? Setelah pulang kantor, Bapak Hafiz langsung memerintahkan kepada saya untuk mengantarnya pulang ke rumah. Dikarenakan Bapak Hafiz merupakan pengusaha yang cukup sibuk sehingga sering pulang larut malam. Baiklah, saya rasa cukup pertanyaan saya, Ketua Majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak yang mulia. Baik, karena pengajuan pemeriksaan alat bukti dan saksi dari para pihak penggugat dan tergugat sudah selesai, apakah saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat akan mengajukan kesimpulan? Apakah Anda sudah siap dengan kesimpulan Anda? Saya minta waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat belum siap dengan kesimpulan masing-masing, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 7 November di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo. Dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan kepada para pihak diharap hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang ke-6 yang dilaksanakan tanggal 7 November 2022.
Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dengan registrasi 2926 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo, Senin tanggal 7 November 2022 segera dimulai. Kepada Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 2926 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Bagaimana saudari Farida dan saudara Hafiz? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Belum yang mulia. Belum yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Ya. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Ya yang mulia. Acara sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum termohon atau penggugat dan pemohon atau tergugat? Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Bagaimana dengan saudara penguasa hukum tergugat? Apakah saudara juga sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan sampai dengan tanggal 14 November 2022 pukul 10 di pengadilan yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang saya nyatakan ditutup. Sidang ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022. Hadirin diharap berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap duduk kembali. Sidang perceraian dan registrasi nomor 388 PDT G 2022 Peradilan Agama Sukoharjo, Senin 14 November 2022 segera dimulai. Kepada saudara Siti Farida dan Muhammad Hafizur Rahman serta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
sidang gugatan perceraian nomor 388 PDTG 2022 Pengadilan Agama Sukoharjo dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah penasihat hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, ya. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Atas putusan Majelis Hakim, para pihak dapat menganggap isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-haknya. Apabila tidak puas dengan putusan Majelis Hakim hari ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara gugatan cerai ini. Dengan ini, saya nyatakan sidang ini ditutup.